Bung Tomo komando, Allah Akbar, Allah Akbar, 3 kali. Orang-orang serentak, ojo mundur, pokoknya ono serangan, ayo kita serang. Pak Ahmad, Mas Bambang Sulistomo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih Pak Ahmad ya, jauh-jauh. Ahmad. Pak Ahmad ya. Iya, Ahmad. Jauh-jauh datang dari Surabaya ke sini, ya sudah 4 hari. Iya, 4 hari. 4 hari di Jakarta. Sudah lama tidak ke Jakarta nampaknya ya. Nggak pernah ke Jakarta. Nggak pernah ke Jakarta. Ya, Pak Ahmad. Iya. Terima kasih ya sudah datang ke studio kami ini di Unpacking Indonesia. Amin. Terima Ya. kasih. Ya, Mas Bambang juga, Mas Bambang Sulistomo. Terima kasih. Mas Bambang ini boleh kita bilang tokoh pemuda waktu tahun-tahun 70-an, 80-an. Ya. Karena Mas Bambang ini tokoh malari. Ya, waktu itu bersama-sama dengan Hariman Siregar, bersama juga dengan Yudil Heri Justam, Remi Lemina, kemudian dengan Jopi Lasut juga ya Mas. Lasut. Banyak sekali tokoh-tokoh mahasiswa tahun 74 dulu yang melakukan koreksi terhadap orientasi perekonomian kita yang terlalu cenderung ke Jepang ya Mas ya, waktu itu. Kalau Pak Ahmad ini usianya sekarang 101 tahun. 101 tahun. Ya, 101 tahun. Lahir saya tahun 1922. Ya. Tapi salah pendataan. Tahun 50 pada waktu habis penyerangan Belanda didata dimasukkan tahun 27. Oh, harusnya 22. Iya, harusnya 22. Ya. Tapi tidak apa-apa. Pak Ahmad, ini adalah salah satu orang yang sejak awal sama-sama dengan Bung Tomo ya. Iya. Bung Tomo kalau nama aslinya kan Sutomo. Sutomo ya. Ya. Jadi memang luar biasa. Pak Ahmad sendiri banyak tahu tentang bagaimana kiprahnya Bung Tomo ya. Iya. Dari awal sampai akhir dalam perjuangan memerdekakan Rakyat Indonesia. ya, rakyat Indonesia dari penjajahan Iya. Belanda. Waktu saya ziarah ke makam Bung Tomo di Ngagel, Iya. lalu ketemulah di sana di makam Bung Tomo dengan Pak Ahmad. Iya. Ya. Nah, lalu kita terus diskusi sampai malam. Saya banyak betul mendengar cerita bahwa dalam usia 101 tahun masih naik motor, Iya. itu kecepatannya hampir 90 atau 100. 80, 90. Ya. Ya. Lalu naik sepeda juga masih kencang juga ini Pak Ahmad. Saya naik sepeda angin tidak bisa. Ya. Hanya sepeda motor saya bisa. Oh gitu. Ya. Tapi kan dalam usia 100 tahun masih terjun payung ya? Ya, pernah. Ya. Pernah. Itu dulu saya ingat itu mengapa katanya Pak Ahmad waktu terjun payung kok parasutnya tidak diaktifkan, kenapa? Ya, pada waktu itu pikiran saya memang ingin mati. Oh. Karena saya dipukuli anak saya. Dipukuli anak saya jam 1 malam. Begitu saya dibangunkan, saya dipukuli. Dipukuli sampai hingga saya pingsan. Sampai saya lari ke dokter. Habis lari ke dokter, saya kembali mampir ke CPM. Saya melaporkan kejadian itu. Terus habis gitu, yang mukuli saya ini lari. Dicari sama CPM, lari. Tapi kok tiba-tiba parasutnya diaktifkan sama Pak Ahmad waktu mendekati landasan? Itu mungkin karena Allah itu mesti sayang sama saya. Ya. Karena 37 detik kan sedikit sekali. Kenapa payung itu buka? Bukan Pak Ahmad yang buka itu? Bukan. Terbuka sendiri dia? Iya. Kalau nggak ketemu lagi kita nih sekarang. Iya. Baik Pak Ahmad,
tentu sangat menarik ya. Jarang sekali saksi-saksi yang masih hidup yang bisa menceritakan tentang perjuangan pahlawan-pahlawan nasional kita. Ya, ini alhamdulillah kita masih ketemu dengan Pak Ahmad. Tentu orang mau tahu nih, sejak kapan Pak Ahmad ini bergabung bersama Bung Tomo? Saya ceritakan pertama dulu. Ya. Tahun 42. Tahun 42 itu enggak tahu mesti bulannya, enggak tahu saya, karena waktu itu saya mesti, ya boleh dikatakan anak-anak ya. Tapi besar saya. Ada berita bentar lagi ada Nippon datang. Ada Nippon datang. Nah, orang-orang ini diperintahkan sama dari Pak Lurah, Pak apa merintahkan dari Wedono. Waktu itu belum kecamatan tapi si Wedono membuat pelindungan. Buat pelindungan, buat tanah dilobangi, dimasukkan. Tahu-tahu ya itu Jepang datang itu. Pada waktu itu saya dibawa Jepang. Dibawa Jepang, tapi bukan saya sendiri. Di kampung-kampung itu orang-orang diambili, dikumpulkan di pabrik. Namanya pabrik gula di Balongbendo. Tapi lama-lama orang ini banyak. Dari Madiun, dari Solo, dari mana dikumpulkan. Jadi kalau sore itu datang mengambil orang-orang Indonesia. Ya termasuk orang Jawa lah. Diambil, dibawa ke pabrik. Ribuan. Terus kemudian di situ dididik kemiliteran. Dididik kemiliteran. Dikasih pakaian kuning-kuning. Ya. Ya, tapi belum kasih sepatu waktu itu. Dilatih itu diberi senjata tapi dari kayu senjatanya. Dilatih. Terus lama-lama ini diberikan senjata asli. Senjata asli. Dibawa ke Pacet latihan nembak. Jadi bergabung dengan laskarnya Bung Tomo itu tahun 45. Tahun 45. Iya, tahun 45. Nah, bergabung langsung. Iya, ikut. bergabung. Jadi dari EHO. Ya, EHO-nya kan kalah waktu itu. Jepang kalah. Iya, kalah. Kalah, senjatanya dikumpulkan. Dikumpulkan di Jalan Tidar. Di sekolahan Kristen, sekolahan Don Bosco. Ya, sekolah. Senjatanya EHO, senjata Jepang dikumpulkan. Jutaan senjata yang di dalam. Setelah itu Jepang ini diangkat ke Tanjung Perak. Diangkat truk, berapa puluh truk tiap hari. Tapi EHO ini tidak terurus di pelabuhan. Ya, sudah 1 minggu. Akhirnya EHO ini bubar sendiri-sendiri, termasuk saya. Jadi waktu itu jalan ke selatan. Dari Perak itu jalan. Ratusan orang EHO. Pada waktu itu kan orang kota Surabaya kosong. Orang yang ngungsi semua. Kosong, daerahnya kosong. Tapi kebetulan ada ibu itu yang tidak ngungsi. Artinya orang itu di Embong Malang. Sudah pernah saya cari orang itu. Ibu itu saya ikut situ 2 minggu. 2 minggu akhirnya saya itu punya pikiran lain. Maksud saya mau cari jalan ke kiri pulang. Ketemu dengan 18 orang. Saya tidak lupa. Ada dari Ponorogo namanya Pak Makun itu. Pak Ilyas dari Prabat. Itu mesti muda-muda. Nah, ketemunya Bung Tomo itu saya. Ketemunya Bung Tomo. Di situ tuh ada 18 orang. Saya ditanya, ayo ini ayo. Kan waktu itu saya pakaian kuning-kuning, pakaian EHO. Ya. Terus saya memberitahukan sama salah satunya rombongan ini. Saya tahu, aku urus senjatanya Jepang. Dodi. Saya tunjukkan, tidak tahu ya Bung Tomo ini cerita saya sendiri yang saya alami, tidak cerita orang lain. Ini saya ceritakan apa adanya. Bung Tomo naik becak, yang mancal ini namanya Pak Jasman. Ya dinaiki saya, Bung Tomo sama namanya Purwadi. Jalan saya tunjukkan. Nah di situ sudah ada orang gerombol-gerombol di muka sekolah ini. Ya. Terus saya bilang sama Bung Tomo,
Mas, ya iki nyimpen senjata ya nduk kene. Nah, habis itu Bung Tomo ini teriak-teriak panggil tukang becak. Tukang becak dipanggili. Terus saya buka pintu gemboknya itu, kan sukar, gemboknya besar. Saya pukuli dengan namanya Pak Mukari. Buka, tuh pintunya dalam itu besar. Didorong orang-orang banyak. Akhirnya tahu bahwa senjata di situ jutaan. Nah, saya beritahu sama, yaitu kenalnya Bung Tomo di situ. Ya. Terus Bung Tomo ini teriak-teriak di Kedondong Kidul. Sama mukul tiang listrik. Ya, mukul tiang listrik sama batu. Ya, batu. Akhirnya orang-orang yang tidak menyingkir, ya, termasuk pemuda yang tidak ngungsi keluar diajak ngusungi, mengangkati senjata di Jalan Tidar. Nah, disitulah mulai terbentuk rakyat berjuang. Bung Tomo bilang tanggal 19 atau berapa, tapi sebelum November, ya. Inggris sama Belanda datang. Nah, di situ menghadapi Belanda pertama kali di Viaduk. Viaduk itu sekarang di dekatnya Tugu Pahlawan. Kan Tugu Pahlawan belum diberi mesin, itu kebun kosong. Pertama pertempuran di situ. Kita nembak Belanda ke atas, Belanda juga nembak juga. Waktu itu Belanda yang meninggal di situ 42 serdadu di muka Viaduk. Tapi pasukan kita juga banyak, tapi bukan pasukan rakyat. Bukan, waktu itu kan belum terbentuk tentara, rakyat biasa. Banyak yang mati di situ, tapi ditinggalkan saja. Turun ketemu ada orang, ya masuk rakyat yang dari selatan. Ayo maju, hanya teriak-teriak. Tapi Bung Tomo waktu itu, Bung Tomo komando, Allahu Akbar, 3 kali. Orang-orang serentak rakyat begitu banyak. Saya ikut waktu itu, saya saksi hidup. Ya, jadi Bung Tomo selalu berteriak-teriak. Itu anak-anak bangga. Karena dengan komandonya Bung Tomo yang gigih, selalu dia bilang Allahu Akbar 3 kali. Anak-anak semangat. Makanya saya salut dengan teriakannya Bung Tomo yang selalu mengobar-ngobarkan rakyat, bukan rakyat Surabaya, tapi rakyat Indonesia. Itu selalu, itu saya ingat. Kita rampasan senjata yang paling banyak di Viaduk. Viaduk itu ada buatan Belanda, buatan Amerika. Tapi saya tetap membawa senjata saya yang bekas Eho. Ya, senjata yang ini, keki Jepang. Itu karena saya cintai, karena saya tahu taktiknya senjata itu. Ya. Atau karena bisa pakai yang itu, kalau yang baru nggak bisa pakai kali. Nggak bisa. Ya. Pak Ahmad, kalau kita lihat dari cerita Pak Ahmad ini Bung Tomo kan luar biasa ya. Iya. Jadi keberaniannya, terus semangatnya yang mendorong pada masa itu Laskar Rakyat untuk melawan kaum penjajah. Iya. Itu Belanda, Inggris dan Belanda dan Inggris yang tadi dibilang datang. Kira-kira kalau Pak Ahmad lihat apa ini yang menyebabkan Bung Tomo ini begitu gigih dan berani? Bung Tomo sudah bilang, awak dhewe ojo sampai jajah wong asing. Ojo mundur, pokoknya ono serangan, ayo kita serang. Ayo. Wis kita senjatane kuat. Itu sebelum 10 November ya? Sebelum. Kalau kita lihat dari segi itu kan Pak Ahmad ada pernah cerita, katanya pernah jalan dengan gimana itu ceritanya? Ini ceritanya gini. Pagi-pagi Bung Tomo ini habis sholat subuh, saya didatangi. Saya kan tidur saya di belakang, ya sama rekan-rekan banyak. Saya dibangunkan. Terus saya duduk. Terus tangan saya diambil. Saya tidak lupa, tangan saya kiri diambil. Tuh Bung Tomo ini bisi saya di muka kamar mandi, di gembol kerep.
Mat, ayo nang Tulungagung. Terus saya kan nggak bisa bahasa halusnya. Tulungagung iku ndi? Wis ayo melok aku. Ya. Bung Tomo bawa tas isinya sajadah sama sarung satu, sama bajunya 2, sama baju lengan panjang gini. Ya, dimasukkan. Saya yang bawa. Keluar, dia bilang gini, sudah dengar komentarnya Belanda, barang siapa yang bisa menangkap Sutomo akan diberi hadiah rumah di Surabaya. Bung Tomo takut. Takutnya kalau ada rekan-rekan, ya mungkin orang kepingin ini ya. Ya kita tuh khawatir kalau ada musuh dalam selimut. Ya, tapi Bung Tomo ya memang apa ya, dikir di jalan itu dikir aja. Ya, orangnya memang ya memang saya percayalah pada kakak saya yang saya katakan Bung Tomo itu anggap kakak kandung saya. Ya. Terus jalan, setelah begitu sampai ini jam 7:30 pagi, ya pagi itu di kampung Beluk itu berhenti beli namanya belendung, jagungnya dibakar direbus, dikasih kelapa, itu makan di situ sama saya makan, terus jalan lagi. Malam berapa hari itu jalannya? Jalan 7 hari. 7 hari. 7 hari. Ya. Menujunya kemana itu? Menuju ke Gunung Wilis. Gunung Wilis di mana? Gunung Wilis itu Tulungagung, Kalambret, Karangtengah. Oh. Ya. Jalan 7 hari. Sampai di sana ya 7 hari. Sampai di sana ketemu dengan orang ya mungkin pamong yang ditanya pertama Bung Tomo. Kowe candile. Aku wong Tulungagung. Jenengku sapa? Jenengku Suparjan. Tidak lupa di hati saya sampai sekarang. Bung Tomo menyamar ya? Ya. Suparjan. Ya. Kowe neng apa? Aku ndalik penggawean. Ya, cari pekerjaan. Saksi hidup itu saya katakan. Akhirnya dibawa ke pagi dibawa ke tempat orang lain tidak kenal. Padahal itu kepala sekolah dulu, sekolah zaman dulu dibawa ke situ. Akhirnya Bung Tomo ini ditunjukkan pada orang lain, tidak tahu tunjukkan. Mungkin bapak wong iki iso dadi guru, ya, iso dadi guru. Akhirnya 1 minggu kemudian Bung Tomo suruh pakai kain, ya, pakai belangkon, ya, pakai belangkon, masuk pertama, kan muridnya, ya murid desa ya waktu itu, salaman gitu. Lah Bung Tomo orangnya kan pandai, ya, masa melajari anak kelas 1. SR sekolah rakyat itu beri pelajaran. Tahu guru yang pertama ketemu ini dilapori sama yang ini bagus. Akhirnya dipindahkan ke kelas 3. Ya. Ya, belajar di situ sampai 6 bulan. Habis itu ada orang mungkin dari kesatuan ya bekas anggotanya Bung Tomo yang dulunya di Surabaya, BPRI yang dipimpin oleh Bapak Sumarsono, ya diajak pulang Bung Tomo ini. Saya ikut pulang, tapi ya orang-orang di situ rasanya itu enggak boleh sama penduduk situ. Piye. Orang-orang sing murui ya piye. Tapi paksa Bung Tomo diajak pulang. Jalan kaki sama batalion waktu itu belum terbentuk. Ada kesatuan 36 Poncowati, hanya gitu aja. Ya. Diajak pulang di Balong Gebang.
Balong Gebang itu ada ya termasuk dari daerah Nganjuk. Balong Gebang, tuh Bung Tomo ini ditaruh di tempatnya Pak Lurah. Pak Lurah namanya Kampung Ujung, Ngujung. Ya. Nah, ini saya diperintahkan sama Mat, apa mungkin sini aja. Nah, kan situ sudah kumpul sama bapak-bapak itu, Pak Sumarsono, sama Pak Sungkono, sama Pak Ilyas, sama Dagelan, Pak Dagelan, termasuk pucuk-pucuk pimpinan lah, ya. Tapi waktu itu belum ada pangkat-pangkat, belum ada. Hanya pucuk pimpinan saja. Saya disuruh kembali ke namanya ke ke Karangsemi. Jauh Pak Sungkono di Karangsemi, Pak Sungkono ini. Saya diperintahkan ada 10 orang dikembalikan ke Karangsemi. Saya ikut aja. Di Karangsemi kan kita sudah aman, sudah tidak ada apa-apa. Rakimin, saya, Parto, Pak Sukiran, sama Kamda. Ini pegang Belanda. Kepegang Belanda, Pak. 5 orang ini. Nah, 5 orang ini diikat. Diikat tangannya di bondo. Diikat. Terus berhenti di Ngerajek. Di pertigaan Ngerajek berhenti. Itu saya sangat hati sampai sekarang. Namanya Kamda dibeleh, dipotong di depannya 4 orang ini. Demi Allah saya tidak mau kosong. Betul. Belah seperti ayam. Yang motong orang Manado, Kenil. Belah kakinya dipegang 4 orang. Dipotong di muka. Oi, lihat, potong. Tapi kita sudah, ya kita mau apa, Pak? Karena habis itu mesti kita sudah diam aja. Tapi kita diikat belakang. Akhirnya ada truk datang, 4 orang dinaikkan truk. Dibawa ke Kertosono, di situ ada kantor IVG. Saya tidak lupa kantor Belanda itu IVG. Di stasiun itu buat markas Belanda, stasiun Kertosono. Tapi kantor IVG. Jadi tahanan-tahanan dikumpulkan di situ. Akhirnya sampai ada mungkin tidak sampai 1 bulan. Kertosono diserang umum. Kertosono diserang umum. Inilah orang yang ditahan dan bisa lolos. Setelah pisah itu ketemu lagi tahun 49 ya? Iya, 49 ketemu saya. Menangis, Bung Tomo menangis. Iya. Terus dia cerita, pernah kecekel Londo. Iya Mas, aku cekel Londo. Ya. Terus kecekel di Karangsemi, ambek Rakimin. Ya, saya cerita apa-apa. Mas mungkin bisa diceritakan sedikit pastilah. Almarhum Bung Tomo ini pasti Mas Bambang sebagai satu-satunya putra ya. Ada kan punya 4 saudara, 3 putri, 1 putra, dan satu-satunya putra Bung Tomo itu adalah Mas Bambang Sulistomo. Jadi saya pikir tahun 49 itu pasti sudah menikah dengan ibu ya Mas? Ya sudah. Sudah, karena kan Mas Bambang tahun 1950 ya. Ya, sorry ini buka-buka rahasia. Iya. Karena kalau dilihat wajahnya kan Mas Bambang ini seperti lahir 60 ya. Bisa. Ya. Jadi mudah-mudahan panjang umur. Insya Allah. Kita doakan. Amin, Pak. Putra pahlawan nasional Bambang Sulistomo. Ya. Saya doakan panjang umur. Amin. Bapak Sutio saya doakan panjang umur. Iya, makasih Pak. Iya. Jadi kira-kira yang membuat kan ada dorongan Bung Tomo ini betul-betul terjun di tengah-tengah rakyat, masyarakat ya untuk melawan penjajahan ini dan memerdekakan bangsa kita. Itu apa Mas yang mendorong paling pokok? Iya, Bapak sejak remaja memang nggak bisa sekolah karena keluarga sangat miskin. Kemudian Bapak bekerja kemana-mana mengumpulkan uang, dan Bapak itu suka menulis. Kemudian dia menjadi koresponden beberapa koran dan sebagainya.
Tapi yang membina rasa kebangsaan dia itu adalah organisasi kepanduan. Kepanduan Bangsa Indonesia, KBI. Di situ dia dapat ilmu kepemimpinan dan sebagainya. Dan bapaknya itu suka mengajak Bapak Bung Tomo itu ke tempat diskusinya Dr. Sutomo. Yang rumahnya di Surabaya itu kan, jadi diskusi Parindra lah. Nah, jadi Bapak ikut diskusi, mendengar bagaimana para pemimpin berdebat dan sebagainya, termasuk juga di tempat-tempatnya H.W. Cokroaminoto di Surabaya. Jadi nah pada saat dia jadi wartawan, dia kan sering mengcover langkah-langkah tokoh-tokoh politik. Di situ dia kenalan dengan Pak Hasyim Asyari, dengan tokoh-tokoh pergerakan semuanya lah ya. Kemudian di situ dia makin mendalami soal kemerdekaan. Oleh sebab itu dia merasa bahwa jadi bangsa terjajah itu terhina. Ya, tidak semua orang bisa dapat pendidikan. Kalau nggak dekat dengan kekuasaan, nggak dapat pendidikan. Kalau nggak dekat kekuasaan, nggak bisa sekolah tinggi dan sebagainya. Dia merasa bahwa bangsa ini harus merdeka. Nah, situlah pada saat itu Bapak itu sempat datang jalan-jalan ke Jakarta. Setelah terjadi perebutan senjata di markas Jepang itu, Bapak sempat ke Jakarta untuk lihat apa sih yang dilakukan oleh Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ya, sidang-sidang di Bejambon dan sebagainya. Bapak Jakarta, dan yang nyambut itu karena Bapak waktu itu wartawan kantor berita Domai, sekarang Antara. Bapak ke Jakarta yang nyambut yang ada Malik. Ada Malik ngajak Bapak keliling-keliling Jakarta, kemudian membawa Bapak ke lihat sidang-sidang BPU BPKI itu. Bapak lihat. Nah, semangatnya memang semangat ingin merdeka. Dan kalau merdeka itu kan tidak ingin dijajah, memperjuangkan keadilan. Sebab Pandu itu kan bicara soal kejujuran, bicara soal kemanusiaan dan sebagainya. Jadi Bapak merasa bahwa bangsa ini harus, nah, di samping masukan dari tokoh-tokoh politik itu, ya Bapak menggali sendiri rasa kemanusiaan itu. Dan Bapak pernah cerita pada saat di ultimatum oleh Sekutu, kan tentara Inggris kan, untuk menyerahkan senjata yang direbut dari Jepang pada tanggal 10 November, Bapak itu berapa hari sebelumnya itu kayak sakit gitu, demam badannya kayak sakit seperti itu, dan Bapak merasa bangkit kesadaran revolusionernya. Ya, jadi bangkit kesadaran revolusionernya bahwa ini harus berdiri. Nah, kebetulan saja sebelum ultimatum itu Bapak sudah membuat pemancar radio sendiri, karena Bapak merasa orang Surabaya itu tidak bisa dipersatukan kalau tidak ada komunikasi. Nah, Bapak bikin pemancar radio. Nah, disitulah Bapak memuntahkan rasa revolusionernya. Jadi pada saat itulah Bapak itu menggunakan radio untuk komunikasi dengan masyarakat. Jadi pada saat ultimatum dari Sekutu itu dijawab langsung. Bapak konsultasi dengan Gubernur Jawa Timur waktu itu Pak siapa yang meninggal waktu Suryo. Pak Suryo itu. Pak Suryo. Ya. Pak Suryo bilang ya sudah balas saja ultimatum Sekutu ini. Dan Pak Suryo telepon ke Jakarta kan, telepon ke Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta yang sempat datang ke Surabaya itu kembali ke Jakarta, dia bilang bahwa terserah rakyat Surabaya. Jadi Pak Suryo menjawab ultimatum itu, Bapak dengan radionya menjawab lagi lebih keras dan menyerukan pada rakyat Surabaya untuk melakukan perlawanan. Jadi sebetulnya perang Surabaya itu perang total. Ya, orang kan bilang perang rakyat semesta. Itulah. Jadi belum terbentuk laskar-laskar yang baik, tapi ada juga pimpinan-pimpinan yang sudah banyak anak buah. Siapa tokoh yang menonjol jadi pimpinan. Tapi kan strategi perang, taktik perang sebagainya kan belum punya. Jadi perang total. Nah, itulah sebabnya Belanda sempat tidak bisa bergerak berapa lama, sampai 3 minggu. Sekutu-sekutu. Karena mereka bingung. Ditembak sini, muncul sebelah sini, tambah sini. Jadi komunikasi juga belum ada. Kecuali sekarang kan pakai handy-talkie atau pakai apa. Waktu itu ya pakai salah satunya pakai radio itu. Jadi radio itu memungkinkan menceritakan bahwa di sana ada pertemuan besar
Jadi pasukan harus ke arah kemana, tapi itu pun sering dilakukan untuk menipu sekutu. Jadi misalnya pasukan ke sini, padahal pasukan sebenarnya ke arah sana dan sebagainya. Jadi dengan kode-kode itulah Bapak memberikan instruksi-instruksi pada pasukan-pasukan yang sedang bertempur. Gitu. Ya. Ya, Bapak itu setelah pertempuran itu pindah, ya kan tentu kita kan waktu itu sudah merdeka ya. Ya. Bapak pindah ke Jakarta tahun berapa itu, Mas? Tahun 51 tuh, tahun 52 mungkin ya. Ya, karena Bapak kan setelah itu Bapak di Jogja, setelah selesai bergerilya, Pak Dirman balik ke Jogja, semua kembali ke Jogja, sebelum rombongan pemerintahan itu pindah ke Jakarta. Nah, setelah rombongan pindah ke Jakarta, Ibu kembali ke Malang, Bapak ke Jakarta. Tahun sekitar 53-54 ke Jakarta. Mas Bambang ikut Ibu ya? Ya, kalau nggak salah saya ikut Ibu, karena Bapak bujangan di Jakarta kan. Iya. Iya. Bersama teman-temannya, para pemimpin laskar itu. Tinggal di mana dulu pertamanya Jakarta? Kalau nggak salah di Gondang Dia lama. Oh, Gondang Dia yang kita pernah kumpul-kumpul itu ya? Iya, di situ. Itu kalau nggak salah radio di situ juga pernah ya? Radio udah nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada, sejak waktu setelah kedaulatan radio udah nggak ada lagi. Kalau kita lihat perjalanan Bung Tomo, ya, ini kan bukan hanya sebagai seorang tokoh nasional ya, tapi kan dia juga bukan hanya bertanggung jawab untuk bagaimana memerdekakan bangsa ini, negara ini, tapi kan juga ada tanggung jawab keluarga. Nah, kita tahu pasti pada usianya semakin bertambah, Mas Bambang sudah mulai sekolah, ya kan? Mbak Titing udah mulai sekolah semuanya ya. Nah, ini orang kan mau tahu nih, seorang tokoh seperti Bung Tomo. Kalau saya lihat kan, kalau bicara dari segi pendidikan, anak-anaknya ya relatif selesai semua di universitas ya. Alhamdulillah. Nah, ini bagaimana cara Bung Tomo ini melakukan pembinaan terhadap Mas Bambang dan yang lain-lain di rumah ini gimana, Mas? Ya begini, Bapak itu menerapkan satu bentuk disiplin kelakuan itu sangat baik sekali. Jadi kita dididik disiplin waktu, disiplin dengan janji, disiplin dengan bermacam-macam itu. Jadi Bapak mengatakan apapun juga kamu harus sekolah sampai selesai. Apapun juga Bapak akan cari uang. Nah, pada saat itu kan tahun 56, 50, 55 Bapak sempat diajak jadi anggota kabinetnya Burhanuddin Harahap. Ya. Ya, jadi pejabat kan kabinet Masumi. Iya, kan hanya sekitar 9 bulan atau 10 bulan ya. Ya, kita sempat juga melihat Bapak dijemput dengan sering undangan resmi ke istana, ketemu Bung Karno dan sebagainya. Setelah itu tidak lagi. Setelah itu Bapak mencoba bikin partai, tapi partai kecil. Nah, jadi Bapak memang tidak ada usaha lain selain membina kehidupan kebangsaan. Ya, berpolitik lah, politik kebangsaan. Sebab Bapak mengatakan selalu bahwa kalau kamu mau berpolitiklah kebangsaan, bukan politik untuk kepentingan golongan kamu sendiri. Dia bilang gitu. Makanya itu Bapak tidak mencoba, meskipun punya partai, tidak bisa mengembangkan partainya itu dengan baik. Karena kalau dengan partai itu kan harus tawar-menawar, deal dan sebagainya. Nah, Bapak enggak. Bapak jadi anggota DPR, sempat jadi DPR. Hantam kromo aja. Hantam kromo. Ya, jadi mereka tahu. Bapak berseberangan dengan beberapa partai, tapi bersahabat juga dengan beberapa partai. Jadi Bapak kalau bicara soal kedaulatan bangsa ini, menghadapi perjanjian KMB, Bapak bilang, perjanjian KMB ini harus batal. Ya, karena kita terikat sekali dengan kedaulatan kita masih terikat. Jadi Bapak mengajukan mosi dan sebagainya, disambut dengan teman-teman partai yang lain. Nah, Bapak saat itulah Bapak juga menentang konsep demokrasi terpimpin. Bapak tentang itu, Bapak merasa kenapa DPR hasil pemilihan umum tahun 55 kok dibubarkan? Ya, pada saat Presiden mengumumkan kembali ke Undang-Undang Dasar 45, dekret,
DPR hasil pemilu dibubarkan. Dan kemudian dibikin DPR gotong royong di mana yang diberhentikan itu partai-partai yang dianggap tidak bisa diajak kerjasama, yang selama ini kritis, yang kritis. Ya. Maka dipilihlah orang-orang partai yang memang dianggap bisa kerjasama dengan demokrasi terpimpin. Nah, Bapak protes itu. Nah, saat itulah Bapak berbeda pandangan dengan teman-teman di pemerintahan. Tapi Bapak konsisten. Ya artinya konsisten itu ya hidup seadanya lah. Hidup seadanya, tidak ada usaha lain ya selain ya Bapak sampai kemudian peternak ayam untuk menghidupi keluarga dan kemudian pensiun dari DPR dan sebagainya, macam begitu aja. Yeah. Tapi kita anak-anaknya terus sekolah dengan segala itu segala kemampuan kita harus sekolah sampai selesai itu. Tapi kan Bung Tomo juga saya melihat sendiri ya bahwa sangat aktif juga pada tahun-tahun 70-an, ya, itu terjun langsung untuk membela rakyat yang tanahnya diambil, tanahnya digusur, tidak dibayar, juga kalangan buruh yang diberhentikan tanpa pesangon. Itu kan Bung Tomo dulu seingat saya cukup aktif itu. Iya, karena memang itu konsekuensi daripada saat Bapak bikin partai politik. Jadi Bapak mendapatkan pesan-pesan politik dari rakyat bawah tentang masalah penggusuran, PHK yang sewenang-wenang. Jadi mau nggak mau Bapak harus tanggung jawab. Karena pada saat pemilu itu Bapak menceritakan bahwa bangsa ini harus diatur lebih baik. Nah, jadi masyarakat itu langsung nggak langsung mendatangi tokoh-tokoh partai Bapak di daerah dan minta pembelaan. Ya mau nggak mau yang dekat dengan pemerintah ya Bapak yang dikenal. Sebab Bapak punya modal itu nama, sehingga bisa membela mereka. Nah, itu yang dilakukan Bapak. Sehingga kemudian itu yang diwariskan pada kita yang udah muda ini. Sehingga mau nggak mau ya semacam tubuhnya rasa tanggung jawab moral lah. Ya, kita nggak menghasilkan apa-apa karena kita kan pro bono. Artinya kita membela orang tanpa minta apa-apa ya. Jadi, tapi ada suatu tanggung jawab moral yang bisa kita rasakan nikmatnya itu. Ya, dan itu yang juga Mas Bambang lakukan sekarang ya. Dulu kan Anda juga seperti itu ya. Mas, pada zaman Orde Baru ya, itu kan Bung Tomo sempat ditahan ya. Kalau nggak salah saya bersamaan dengan Bang Buyung Nasution dulu ya. Iya. Tahun berapa itu Mas? Tahun 70 begini. Pada saat itu Bapak dituduh bicara keras di depan mahasiswa bersama Prof. Ismail Suni dengan siapa yang wartawan senior Mahbub Junaidi. Iya, Mahbub. Ditahan 3 orang itu ya. Nah itu Bapak ditahan selama setahun penuh. Jadi Bapak ditahan. Tahun berapa Mas? 78 Bapak. Bukan. Saya 74. 79 ya? Iya itu ya. 78 79. Sedang rame-ramenya itu. Jadi Bapak ditahan karena dianggap mengompori mahasiswa. Karena Bapak waktu itu menentang pembangunan Taman Mini karena waktu itu keuangan negara sedang terbatas. Kenapa mesti bikin proyek yang besar seperti itu dengan dana besar? Jadi pada saat Bapak zaman Bung Karno itu Bapak menentang demokrasi terpimpin, zaman Orde Baru yang Bapak ikut mendirikan terus terang aja, ya dia menentang upaya-upaya pembangunan yang tidak benar, pembangunan yang menghabiskan itu. Nah, tapi oleh sebab itu ya Bapak harus menerima konsekuensi itu. Ya, memang terus terang saja waktu Orde Soekarno, Bapak berseberangan dengan teman-temannya yang mendukung Bung Karno. Orde Baru Bapak berseberangan dengan teman-temannya yang mendukung Pak Harto. Tapi itu adalah sikap Bapak yang terus terang, sikap orang Jawa Timur yang tidak membedakan siapa yang berbuat salah, tidak membedakan siapa yang pokoknya tidak membedakan itulah. Siapa yang berbuat salah ya harus diluruskan Bapak bilang gitu ya. Gitu. Tahun 81 ya, 1981 Bapak wafat ya, di Arafah. Ya. Dan kita waktu itu saya sama Mas Bambang masih berangkat duluan gitu ya. Ya, tapi kita kan waktu itu lagi aktif-aktifnya ya tahun 81 itu kan. Bela rakyat. Kita ke keliling-keliling menangani kasus buruh dan
Melawan mafia tanah waktu Iya, itu iya, ya. iya, iya. Tiba-tiba kita dapat kabar Bapak meninggal di Saudi Arabia di Iya, Arafah. betul. Seminggu atau 2 minggu kemudian saya bersama Mas Bambang langsung berangkat ke Saudi ya. Iya. Iya, jadi begini. Bapak waktu itu pada suatu saat Bapak cerita, saat dia mau menuju ke Masjid Sunda Kelapa itu dia mendengar azan, ya, dan dia merasa ada getaran bahwa dia ingin naik haji. Setelah dia sholat, dia kembali ke rumah di Masjid Sunda Kelapa. Dia kembali ke rumah, dia bulatkan tekad itu. Tapi Bapak berpikir dari mana uang itu? Sampai Bapak berpikir harus ngutang sama siapa? Betul. Jadi Bapak berpikir ya tentunya dia akan cari teman-teman dia. Nah Bapak kalau nggak salah mendatangi Gunung Agung. Mas Agung. Iya. Bapak menawarkan skripsi yang sedang ditulis, nanti kalau selesai bisa cetak. Bapak menawarkan buku-buku Bapak yang pernah diterbitkan itu, karangan Bapak mau dicetak lagi di Gunung Agung. Sampai begitu. Termasuk Bapak menjual lukisan, sekarang lukisannya aneh juga. Udah keliling mana-mana balik ke saya. Ada saya simpan lukisan Bapak itu, ada gambar ibu, ada segala macam. Tapi lukisan tentang pertempuran Surabaya. Sampai menjual lukisan itu. Maka Bapak untuk ongkos pergi haji. Iya, betul. Nah, kemudian ya berangkat sama ibu, sama kakak saya, sama adik saya. Iya. Yang paling kecil, kakak saya tertua, berangkat sana. Nah, saat itulah satu saat kami ditelepon sama teman-teman dari Saudi mengatakan Bapak meninggal dunia. Ya, saat itulah mereka katakan bahwa ibu sudah menerima untuk dimakamkan di Saudi. Saya bilang, apa anaknya tidak boleh punya pendapat sebagai ahli waris? Saya konsultasi dengan teman-teman kan. Iya. Ada Julfan, ada Yasril, Ali Thoyib, ya. Semuanya ya saya konsultasi dengan Bukhari, Ustadz Bukhari. Ya, mereka bilang anak punya hak untuk meminta bapaknya dimakamkan di mana. Ya, kemudian saya katakan berapa hari lagi saya telepon, dia bilang saya ingin bapak dikembalikan jenazahnya ke tanah air. Iya. Kenapa? Loh, kan bapak sudah meninggal, sudah cukup baik di sana, meninggal di sana. Tapi jenazahnya boleh dong dibawa ke tanah air. Sederhana aja pikiran saya. Iya. Setelah itu bersama teman-teman yang tadi itu, saya mengadakan rapat-rapat terus rutin yang mencari. Kita kan bikin panitia itu. Ya, panitia kecil. Panitia kecil pemulangan Bung Tomo. Iya, betul. Ya. Ya. Itu kan kita konsultasi dengan beberapa pejabat pemerintah. Ya, dari mulai pejabat di Seknak, Pak Kardono, Pak Murdiono, Menko Polkam Sudomo. Iya, Pak Domo. Oh, Pak Domo bukan Menko Polkam, masih Pangko Kantip. Iya. Kemudian dengan Dubes Saudi, dengan Pak Muhammad Natsir, Rabita Alam Islami, konsultasi. Ya ternyata pemerintah setelah melihat tekad kita itu, meminta kita untuk ke sana untuk mencari informasi di mana sebetulnya titik-titik pusat informasi yang kita bisa gali sehingga bisa memulangkan jenazah. Kita berangkat ke Saudi, saudara juga. Ya, saya review apa yang saya ingat waktu itu, kita membentuk panitia, ya, lalu panitia ini bekerja, itu kita sangat aktif waktu itu mendatangi pejabat-pejabat. Iya, betul. Karena sebelum itu kita sudah bergaul dengan mereka. Ya. Jadi saya ingat sekali terakhir setelah kita demo sana demo sini, kemudian Pak Domo memanggil Mas Bambang, saya dan Yasril itu ketemu Pangko Kantip di kantor Pak Sudomo. Dan Pak Domo bilang, udah jangan demo-demo lagi, besok Pak Harto mau telepon Raja Fahad. Saya ingat sekali itu. Oh iya. Saya ingat. Jadi karena untuk memulangkan jenazah di sana itu tidak mudah tanpa izin dari Raja. Kan gitu Mas ya. Nah, lalu kita dipanggil oleh Pak Domo. Kemudian Pak Domo lapor ke Pak Harto. Pak Harto kata sudah telepon Raja Fahad. Silahkan sekarang datang ke sana membawa ahli forensik. Ingat kan yang ikut Mudin Idris. Kemudian anaknya Profesor
Siapa itu? Dr. Profesor Slamet Iman Santoso. Nah, putranya yang ikut kan. Nah, kemudian berangkatlah kita lagi ke sana untuk mengambil jenazahnya Bapak di Saudi. Jadi saya nih dengan Mas Bambang punya pengalaman yang cukup unik ketika mengambil jenazah Bapak. Mencari dulu, Mas. Kami berdua ini masuk ke rumah sakit kira-kira jam 10 malam. Rumah sakit itu sudah tidak ada manusia lagi. Jadi kita berdua membuka peti mayat yang ada di rumah sakit. Yang ada di laci ya. Di laci itu kan ada mayat itu di laci, disimpan, kita buka lemari es itu. Lemari es. Di Arab Saudi. Ya, satu-satu kita buka. Kira-kira sudah sampai 4. Ini kita nggak ketemu karena di dalamnya orang Afrika, orang Barat, orang nggak ada orang Indonesia. Saya bilang, Mas, ini lama-lama bahaya nih. Akhirnya kita berdua lari keluar. Karena mayat semua itu ruang mayat. Kita setelah di luar baru sadar bahwa, waduh, tadi itu bahaya sekali. Banyak sekali mayat. Banyak sekali mayat. Kita waktu itu didampingi oleh Irjen Deplu, Pak Sarwedi ya, Mas. Iya, betul. Nah, jadi memang perjalanan yang saya lihat tuh luar biasa. Itu perjuangan luar biasa. Ya, bantuan dari Deplu juga ya, Pak Job Ave ya waktu itu. Pak Kardono ya. Pak Kardono sebagai Sekmil. Pak Murdiono, kemudian Pak Syaukat Banjaransari. Ya, Sokat. Itu akhirnya berhasil dibawa pulang ke sini. Keluarga minta dimakamkan di Ngagel. Ya, Ngagel itu. Makasih. Ya, kita sama-sama dulu naik pesawat Auri ya. Hercules memakamkan almarhum Bung Tomo di sana. Jadi alhamdulillah memang dasarnya kenapa ini adalah tokoh nasional, tokoh bangsa, ya kan, pahlawan, bukan pahlawan kecil, pahlawan besar dan betul-betul pahlawan. Karena itu bukan hanya keluarga, tetapi masyarakat Jawa Timur itu berbondong-bondong datang ke rumah Mas Bambang ini di Jalan Besuki, di Menteng itu, Taman Suropati, untuk minta supaya Bung Tomo dikembalikan ke Indonesia. Itulah yang membuat waktu itu Pangko Kantip Pak Sudomo, kemudian sampai Pak Harto menelpon Raja Fahad agar ini diizinkan untuk dikembalikan ke Indonesia. Itulah saya kira, ya kalau kita cerita Bung Tomo ini nggak habis-habis, Mas. Mungkin ini baru episode pertama ya. Pasti kita juga akan nanti kita ada episode kedua tentang Bung Tomo ini, yang saya sendiri walaupun hanya sebentar, saya ketemu Bung Tomo itu 77 sampai 81 ya, Mas, tapi banyak sekali. Jadi Pak ya, kalau kita lagi ngobrol sampai jam 12, jam 1, tiba-tiba Bung Tomo tuh bangun pakai sarung salat tahajud. Oh iya. Itu selalu kita dengar. Gitu. Nggak pernah tinggal. Bung Tomo ini orang yang tidak pernah tinggal sholat malam, sholat tahajud. Sholat tahajud, ya. Ya, kita selalu. Kita kadang-kadang nggak enak hati ya melihat seperti itu. Tapi itulah memang dasar pejuang itu berbeda, bukan hanya perjuangan fisik, tapi Bung Tomo itu seorang pejuang spiritual juga, ya, membangun kekuatan dari segi spiritualitas. Dan dia kalau sholat subuh tidak pernah telat. Ya. Tidak pernah. Di mana-mana. Biar keadaan rapi. Sholat subuh. Mas Bambang mungkin ada yang mau pesan terakhir? Begini, saya jadi cukup mengerti lah bahwa sikap negarawan itu, ya, dengan risiko yang lebih besar dari seorang politisi itu, tentunya. Sikap negarawan itu lebih mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan golongannya sendiri. Lebih mementingkan paham kebangsaan, nasionalisme, Pancasila daripada paham ideologi masing-masing golongan itu. Ya. Jadi memang sikap negarawan itu bukan tanpa risiko. Risiko dicurigai oleh seluruh golongan politik di tengah masyarakat. Seluruh golongan paham-paham politik yang tidak begitu paham mengenai sikap negarawan. Jadi bukan tanpa risiko, risikonya jelas bisa dikucilkan, bisa dianggap radikal, bisa dianggap nyeleneh, bisa dianggap nyinyir, istilah-istilah kan gitu kan, bisa jadi. Tapi sikap negarawan ini harus ditumbuhkan pada generasi yang baru, karena apa? Bagaimana kita bisa berpikir agar bangsa ini bisa menyelesaikan
masalahnya jika tidak mendahulukan kepentingan bangsa itu. Ya. Sebab kalau kita mendahulukan kepentingan paham-paham politik kita sendiri, nggak akan bisa ketemu. Pasti terjadi konflik kepentingan. Dan kalau konflik kepentingan itulah, saya kira bisa masuknya unsur-unsur yang memang ingin merusak persatuan negara kita. Ya, baik. Baik, Mas Bambang, Pak Ahmad, terima kasih banyak. Ya, Pak Ahmad ini tidak letih, saya lihat tidak pernah mengeluh Ya. dalam usia 101 tahun. Nah, mudah-mudahan ini menjadi contoh untuk generasi muda kita, ya, untuk saya sendiri dan untuk kawan-kawan yang lain, bahwa walaupun usia itu sudah lanjut harus tetap semangat. Ya. Tapi Kan- saya saya titip sama Mas Bambang, titip kali. Mudah-mudahan diberi panjang umur. Amin, amin, Oh, amin, insya Allah, amin. insya Allah. Titip kan. Ya, karena yang minta ini sudah panjang umur juga. Jadi insya Allah Allah itu mendengar gitu. Iya. Bapak Sofiat, Sofas, Ya. Julfan. Allah berikan umur panjang. Baik, Amin, Pak. amin. Terima kasih. Iya, Pak. Mas Bambang, terima Ya, kasih ya. ya sudah Alhamdulillah. meluangkan waktu untuk kita berdialog. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat lah Alhamdulillah. untuk bangsa dan negara kita, ya, menjadi contoh untuk generasi yang akan sekarang dan akan datang, Iya. bagaimana membangun sikap hidup yang negarawan, yang tidak mengharapkan apa-apa dari hasil perjuangannya, Betul. sebagaimana yang dilakukan oleh Ya. Bung Tomo. Saya kira demikian, Mas. Ya, terima kasih. Pak Ahmad, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.